Uji material ini dikabulkan untuk memperkokoh Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasca putusan MK. Uji materi Undang-Undang Nomor 7 2017 adalah putusan yang sangat penting, tidak hanya berhubungan dengan masalah KIP dan Panwasli, tapi juga akan mempermudah penyelenggaraan pemilihan di Aceh. Hal tersebut disampaikan Divisi Humas Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KIP Aceh, Robi Syahputra di Banda Aceh belum lama ini. Gugatan pasal 571 huruf D dan pasal 557 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Robi mengatakan ada beberapa hal penting dari hasil uji material itu, yaitu kegiatan pemilihan calon anggota KIP Aceh maupun kabupaten kota tidak dapat diselenggarakan oleh KPU RI. Selain itu, menurutnya keanggotaan KIP Aceh yang berjumlah 7 orang dan KIP kabupaten kota 5 orang bisa direkrut oleh DPRD setempat dengan merujuk pasal 57 UU PA. MK memutuskan bahwa proses rekrutmen KIP itu kembali lagi kepada DPRA dan DPRK, begitu juga dengan Panwas, ya, di mana itu dengan berbagai pertimbangan. Artinya dulu anggota KIP Provinsi 7 orang, dengan hadirnya Undang-Undang 7, maka Undang-Undang 7 itu dianulir. Artinya dikembalikan lagi ke Undang-Undang 11, ke komposisi seluruh anggota KIP itu berjumlah 7 orang. Nah, berikutnya proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu tetap di bawah kewenangan DPRA Aceh dan DPRK Kabupaten Kota. Itulah yang dilakukan gugatan. Nah, ini juga memperkokoh, di mana dalam amar putusan MK mempertegas, hai DPR, dalam hal ini DPR RI atau pembuat undang-undang, dalam hal melakukan perubahan undang-undang yang terkait dengan Aceh, harus konsultasi. Nah, konsultasi inilah yang mempertegas, di mana konsultasi tersebut termaktub dalam Undang-Undang 11. Konsultasi tersebut sifatnya mengikat dengan lembaga, artinya dengan lembaga DPR dan mendapat pertimbangan. Nah, itulah yang memang dikuatkan oleh MK. Robi Syahputra menjelaskan DPR RI yang merubah UU PA tidak sah secara yuridis formal, tapi bisa dirubah setelah konsultasi dan mendapat pertimbangan DPR Aceh. Makanya MK mengabulkan uji material Undang-Undang Pemilu karena pencabutan pasal dalam UU PA tidak melalui konsultasi terlebih dahulu. Tim Liputan TVRI melaporkan.